Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Bagus Darmawan Pudia Tresnaldi dengan NIM 07319.050. Kemudian ada Russell Alexander dengan NIM 07319.051. Kemudian ada Suhaila dengan NIM 07319.054. Dan yang terakhir ada Alvin Theophilus Gultom dengan NIM 07319.060. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi marmer. Berikut merupakan outlines dari presentasi ini, yaitu yang pertama introduction, yang kedua ciri-ciri marmer, yang ketiga jenis-jenis marmer, yang keempat Ganesha dan pengolahan marmer, yang kelima potensi cadangan, volume cadangan, kegunaan, serta pembahasan lainnya. Pendahuluan. Marmer merupakan batuan metamorf hasil dari proses metamorfisme batu gamping. Proses metamorfisme yang terjadi dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur tekstur marmer, umumnya tersusun oleh mineral kalsit dengan kandungan mineral minor yaitu adalah kuarsa, mika, klorit, tremolit, dan silikat lainnya yaitu grafit, hematit, dan limonit. Nilai komersil marmer bergantung pada warna dan tekstur. Marmer yang berkualitas sangat tinggi yaitu adalah berwarna putih sangat jernih, sebab kandungan kalsitnya lebih besar dari 90%. Pada warna marmer memiliki maksud yaitu marmer yang berwarna abu-abu dihasilkan dari kandungan grafit. Pada batuan tersebut, pink dan merah akibat adanya kandungan hematit, kuning dan krem sebagai pengaruh dari kandungan limonit. Marmer pun dicirikan pula oleh goresan, arah jarum, dan lapisan grafit atau silikat gelapnya. Berdasarkan besar butirnya, tekstur berkisar dari halus hingga kasar. Sifat-sifat lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas marmer adalah porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca. Kemudian marmer atau dikenal pula dengan wala merupakan batuan hasil proses metamorfosa atau pemalihan dari batuan asalnya yaitu batu kapur. Pengaruh temperatur dan tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen menyebabkan terjadi kristalisasi kembali pada batuan tersebut membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Marmer merupakan hasil metamorfosa dari batu kapur atau yang sering disebut dengan gamping. Batu kapur ini mengalami rekristalisasi yang lama-kelamaan akan berubah menjadi batu marmer. Ciri-ciri marmer. Yang pertama, mempunyai struktur batu yang kompak. Yang kedua, mempunyai gugusan kristal yang relatif sama dengan tekstur halus hingga tekstur yang agak kasar. Yang ketiga, pada umumnya marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya, yaitu antara lain mineral kalsit, kalsium karbonat, kuarsa, mika, klorit, tremolit, dan silikat seperti grafit, hematit, dan limonit. Yang keempat, mempunyai nilai yang jual yang cukup tinggi tergantung pada warna dan juga tekstur batu tersebut. Dan yang terakhir, terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca. Kemudian ada jenis-jenis marmer. Yang pertama yaitu statuary marble, yakni jenis batuan marmer yang putih, bersih, dan mempunyai tekstur yang bagus. Yang kedua, architectural marble, yakni batuan marmer yang mempunyai warna tekstur mutu dan kekuatan yang bagus. Kemudian ada ornamental marble, yakni batuan marmer yang memiliki warna yang indah. Kemudian ada onyx marble, yakni batuan marmer yang jernih dan terdiri dari material-material organik dan juga kalsit. Kemudian ada Cipollin marble, yakni batuan marmer yang banyak mengandung mika dan juga tal. Kemudian ada ruin marble, merupakan batuan marmer yang bertekstur halus dan juga kristal yang tidak teratur. Kemudian ada breccia marble, merupakan batuan marmer yang mempunyai tekstur kasar dan juga persegi. Kemudian ada shell marble, merupakan batuan marmer yang terdiri dari fosil-fosil. Kemudian ada Carrara marble, yakni batu marmer yang mempunyai warna putih murni. Batu jenis ini seringkali digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi sebagai bahan dasar pembuatan patung dan juga air mancur. Kemudian yang terakhir ada limestone,
yakni marmer yang memiliki warna beige atau coklat. Batu marmer ini bisa ditemukan dari danau. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Marmer merupakan hasil metamorfosa dari batu kapur atau yang sering disebut dengan gamping. Batu ini mengalami rekristalisasi yang lama-kelamaan akan berubah menjadi batu marmer tersebut. Agar lebih terstruktur, berikut merupakan proses terbentuknya marmer. Yang pertama, batu kapur mengalami kristalisasi kembali sampai menjadi batu marmer, atau juga banyak yang menyebutnya sebagai batu pualam. Batu pualam merupakan hasil dari metamorfosis batu kapur atau gamping atau dolomit. Metamorfosis ini diawali dengan terjadinya proses rekristalisasi pada batu kapur tersebut. Terjadinya kembali proses rekristalisasi ini karena adanya pengaruh temperatur dan juga tekanan yang dihasilkan oleh gaya endogen. Proses rekristalisasi ini membentuk berbagai foliasi maupun non-foliasi. Yang kedua, ada hilangnya struktur asal batuan sampai menjadi proses rekristalisasi pada batu gamping. Ini mengakibatkan hilangnya struktur asal batuan tersebut, sehingga membentuk tekstur yang baru dan juga keteraturan butir. Tekstur baru dan keteraturan butir ini dikenal dengan nama batu pualam. Proses geologi ini membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 60 juta tahun yang lalu. Senyawa dari kimia marmer yaitu yang pertama ada silika sebanyak 0,13%, ada aluminium dioksida sebanyak 0,31%, ada ferric oksida sebanyak 0,04%, ada kalsium oksida sebanyak 55,07%, ada magnesium oksida sebanyak 0,36%, ada kalium oksida sebanyak 0,01%, ada sulfur trioksida sebanyak 0,08%, dan ada senyawa lain yang sebanyak 44%. Contoh ragam corak dan warna marmer bisa kita lihat pada Al-Andalus Marble, coraknya berwarna merah. Ada Creole Marble, coraknya berwarna hitam, dan juga ada Wensleydale Marble yang bercorak berwarna putih. Pada slide kali ini dapat kita lihat bahwa marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat, Jawa Tengah. Indonesia memiliki potensi dan cadangan bahan galian non-logam yang cukup besar, yang menyebar hampir merata di seluruh wilayah. Antara lain marmer 7,15 miliar ton, sedangkan bahan galian lain rata-rata di bawah 500 juta ton. Selama tahun tercatat produksi marmer 68,77 ribu ton. Pendukung lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia di sektor pertambangan BBI yang banyak dan industri pemakai di dalam negeri yang juga sangat besar. Pada bagian kali ini ada eksplorasi. Marmer ada yang terdapat di permukaan lapisan bumi atau surface, dan ada yang terdapat di bawah lapisan permukaan, yaitu subsurface. Untuk marmer yang terdapat di permukaan, kita tidak perlu lagi memakai metode eksplorasi yang spesifik, kecuali uji kelayakan marmer atau grading untuk mengetahui besarnya cadangan suatu tubuh marmer atau subsurvey. Maka biasanya dilakukan eksplorasi geofisika agar kita dapat mengetahui baik penyebaran horizontal maupun vertikal, sumur uji, dan pemboran untuk mengetahui ketebalan lapisan. Untuk itu, mengetahui kualitas marmer di suatu lokasi, maka diambil sampel yang diuji di laboratorium, baik fisika maupun kimia, secara mikroskopis. Selanjutnya saya akan menjelaskan itu penambangan marmer dengan dua tahapan. Penambangan marmer dengan dua tahapan tersebut, yang pertama ada land
clearing atau pengupasan, yaitu kegiatan pengupasan lapisan tanah dengan menggunakan bulldozer dan ekskavator menggali tanah yang menutupi tubuh batuan guna menyiapkan kegiatan penambangan. Lalu selanjutnya yang kedua ada kegiatan produksi, yaitu proses permulaan, pemboran, pemahatan, dan seleksi tiap blok dan mengangkutnya ke lokasi pengolahan selanjutnya. Biasanya, pemboran dilakukan dengan mengobor vertikal sampai kedalaman 110 cm pada sisi panjang dengan ukuran 260 cm dan sisi lebarnya atau mendatar sebesar 135 cm. Sedangkan pemahatan mendatar dimaksudkan untuk melepas blok dengan ukuran standar 260 x 110 x 135 cm. Kegiatan tersebut dibantu dengan alat angkat atau tarik, alat dorong, serta alat angkut setelah munculnya teknologi baru yaitu dengan menggunakan alat pengerat bermata diamond. Maka segala kegiatan eksploitasi dilakukan di lokasi marmer tersebut berada. Untuk tahap awal dilakukan permulaan diameter batu yang akan dibelah dan dipotong. Selanjutnya dibor sampai kedalaman tertentu dilakukan pengeratan tersebut. Selanjutnya pengolahan. Setelah dipotong dari tambang dengan menggunakan diamond wire, marmer kemudian dibawa ke lokasi pemotongan, diproduksi menjadi marmer dalam bentuk slab atau lembaran dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1,80 hingga 2 cm. Kemudian diproduksi dengan finishing polished slab sehingga menjadi mengkilap di atas permukaannya. Sedangkan di bawah permukaan untuk beberapa tipe marmer diberikan netting untuk menjaga kekuatan batu tersebut supaya tidak mudah retak atau pecah. Setelah marmer diberikan finishing, maka marmer tersebut siap untuk dijual. Untuk beberapa jenis marmer tertentu, contohnya tipe travertine, penjualannya biasanya dalam kondisi mentah atau unpolished slab. Finishing tergantung dari permintaan owner atau proyek. Selanjutnya adalah pengolahan secara tradisional. Blok batu pualam yang berukuran sekitar 260 x 100 x 135 cm digergaji menjadi lempengan-lempengan dengan ketebalan rata-rata 1,8 sampai 2 cm. Lempengan batu pualam tersebut kemudian dipotong menjadi barang setengah jadi sesuai ukuran standar pesanan. Barang setengah jadi tersebut kemudian digerinda 2 tahap dan kemudian disempurnakan atau ditambal dan dipoles pada lapisan-lapisan yang berlubang hingga akan dihasilkan marmer yang mengkilap. Berikut ini adalah diamond wire cutter. Berikut gambarnya juga. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai potensi marmer. Berikut adalah tabel tempat yang memiliki potensi marmer di seluruh Indonesia yang bersumber di PT Industri Marmer Indonesia Tulung Agung pada tahun 2016. Pada tabel berikut dapat dilihat di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi marmer yaitu yang berada di daerah Palimanan, di Gunung Kudo, Gunung Kromong, marmer biru. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah berada di lokasi Banjarnegara, di Gunung Kebutuh Bernal, Bukit Jiwo, Gunung Joko Tuwo Bayat, Klaten. Kemudian di Jawa Timur yaitu berada di daerah Panggul Tulung Agung Campur Darat Besuki. Pada di daerah Provinsi Jawa Timur inilah yang berdiri PT Industri Marmer Indonesia Tulung Agung atau IMIT. Kemudian pada Provinsi Sulawesi yaitu berada di daerah sekitar Tonase, kemudian di Provinsi Timur di daerah sekitar Kupang, dan di Provinsi Irian Jaya tidak memiliki potensi marmer. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa Kabupaten Tulung Agung memiliki potensi marmer yang dapat dikembangkan menjadi salah satu potensi lokal. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Seperti halnya di Kabupaten Tulung Agung yang memiliki potensi alam unggulan yaitu berupa batu marmer. Sehingga pada daerah tersebut, nama Tulung Agung menjadi kota marmer. Pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung sebenarnya memiliki peran penting dalam menentukan sektor unggulan dan daya saing daerah Kabupaten Tulung Agung. Pengembangan wilayah Kabupaten Tulung Agung inilah tidak terlepas dari pengembangan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Tulung Agung tersebut. Selanjutnya ialah volume penjualan.
Berikut adalah tabel volume penjualan industri marmer di tahun 2014 sampai 2016 pada PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung atau IMIT. Pada tabel berikut dapat dilihat volume penjualan marmer di tahun 2014 yaitu mencapai 59.850 meter persegi untuk slab marmer dan 5.068 meter persegi untuk slab kasar. Di tahun 2015 yaitu mencapai 65.835 meter persegi untuk slab marmer dan 5.363 meter persegi untuk slab kasar. Di tahun 2016 yaitu mencapai 60.437 meter persegi untuk slab marmer dan 5.070 meter persegi untuk slab kasar. Pada tabel tersebut menjelaskan mengenai data, volume penjualan, harga jual, dan hasil penjualan yang dihasilkan oleh PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung (IMIT) di tahun 2014 hingga 2016. Di setiap tahunnya data tersebut tidak stabil. Dari data tersebut mengenai slab marmer atau penjualan marmer dalam bentuk halus setiap tahunnya berubah. Di tahun 2014, slab marmer yaitu berjumlah 59.850 meter persegi, sedangkan di tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 65.835 meter persegi. Kemudian di tahun 2016, penjualan slab marmer mengalami penurunan cukup signifikan yaitu berjumlah 60.437 meter persegi. Selanjutnya, pada slab kasar atau penjualan dalam bentuk mentah setiap tahunnya juga tidak stabil. Di tahun 2014 dapat dilihat slab kasar berjumlah 5.068 meter persegi, sedangkan di tahun 2015 slab kasar mengalami peningkatan yaitu berjumlah 5.363 meter persegi. Kemudian di tahun 2016 penjualan slab kasar mengalami penurunan cukup signifikan yaitu berjumlah 5.070 meter persegi. Jadi volume penjualan tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Selanjutnya ialah kegunaan marmer. Kegunaan marmer salah satunya ialah sebagai penghias rumah. Fungsi yang paling sering diambil manusia dari batu marmer ialah menjadikannya sebagai bahan penghias rumah. Karena struktur batuan marmer yang indah dengan pola-pola tertentu dan juga percampuran berbagai warna ini tampak cocok sekali apabila batu marmer dijadikan bahan penghias rumah. Biasanya bahan penghias rumah ini dari batu marmer dilakukan dengan menjadikannya marmer sebagai bahan utama konstruksi dari bangunan paling luar rumah. Berikutnya ialah sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furniture. Batu marmer ini dipilih sebagai bahan pembuatan furniture karena mempunyai sifat yang lunak. Batu marmer merupakan jenis batu alam yang dapat tembus cahaya. Inilah yang membuatnya mempunyai sifat lunak. Selain itu, batuan marmer juga mempunyai manfaat tinggi untuk menyerap cat. Batu marmer juga mempunyai tekstur yang lembut sehingga mudah sekali untuk dipahat. Selanjutnya ialah sebagai bahan pembuatan batu nisan. Batu nisan biasanya dibuat dari batu-batu alam yang mempunyai corak keindahan yang khusus. Salah satu batu yang banyak digunakan ialah batu marmer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya batu marmer mempunyai tampilan yang menarik serta menawarkan kemudahannya ini mudah dipahat. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan batu marmer dipilih sebagai salah satu batu untuk pembuatan batu nisan. Selain itu, alasan lainnya adalah karena batu marmer ini bersifat tahan lama atau awet dan tahan terhadap hujan. Selanjutnya ialah bahan dasar pembersih rumah. Selain digunakan untuk bahan keindahan atau hiasan, ternyata batu marmer juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pembersih rumah. Batu marmer ini terdiri atas kalsit, yaitu semacam mineral dengan kekerasan MOS 3. Maka dari itulah batu marmer sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan cairan pembersih kamar mandi maupun dapur. Karena batu marmer ini bersifat lembut, maka pembersih dari batu marmer ini tidak menyebabkan gorosan atau kerusakan lainnya. Kegunaan marmer lainnya ialah sebagai pupuk. Selain kotoran dan juga kompos, ternyata pupuk juga bisa dibuat dari bahan batu. Salah satu yang digunakan ialah batu marmer. Batu marmer ketika dipanaskan maka akan membuang kandungan karbon dioksida yang terkandung dalam batu tersebut. Sehingga yang tersisa adalah kalsium monoksida atau zat kapur. Zat kapur ini bisa digunakan sebagai pengurang keasaman pada tanah. Maka dari itu bisa digunakan sebagai pupuk untuk lahan pertanian. Untuk hasil yang baik, maka pemakaian pupuk batu marmer ini juga diterapkan bersama-sama dengan jenis pupuk lainnya. Selanjutnya, kegunaan batu marmer juga sebagai bahan pewarna. Marmer yang mempunyai warna putih seringkali digunakan sebagai penghasil produk yang dikenal sebagai kapur sirih. Kapur sirih ini merupakan serbuk putih yang digunakan sebagai pigment brighter dan juga pengisi dalam cat, kertas, serta produk-produk lainnya. Selain itu, kegunaan marmer juga bisa sebagai penetral asam. Batu marmer bisa juga dimanfaatkan sebagai penetral asam karena batu ini terdiri dari kalsium karbonat.
Hal tersebut membuat batu marmer menjadi jenis batuan yang sangat efektif untuk menetralisir asam. Batu marmer yang mencangkup kemurnian tinggi maka akan hancur menjadi bubuk. Bubuk-bubuk yang berasal dari hancurannya batu marmer ini akan diproses sedemikian rupa hingga siap digunakan sebagai penetral rasa asam. Kadar asam yang seringkali dikurangi dengan menggunakan batu marmer ini adalah asam tanah, asam sungai, asam industri kimia, asam dalam tubuh manusia. Berikutnya ialah sebagai sumber kalsium tambahan untuk hewan ternak. Saat hewan ternak kita kekurangan kalsium, maka kita bisa menggunakan batuan marmer untuk menambah jumlah kalsium untuk hewan ternak kita tersebut. Hewan ternak yang membutuhkan banyak kalsium ini antara lain ialah sapi dan ayam. Terutama untuk menghasilkan susu dan juga telur, biasanya pasokan atau tambahan kalsium ini diberikan dengan cara dicampur ke dalam makanan. Bubuk dari batu marmer dapat digunakan sebagai bahan pembuatan suplemen karena mengandung banyak kalsium dan juga mempunyai tekstur yang lembut sehingga tidak melukai gigi hewan ternak tersebut. Kegunaan marmer berikutnya ialah sebagai alat terapi penyembuh penyakit tertentu. Batu marmer dapat bertindak sebagai dekongestan kuat yang digunakan untuk meredakan pembekakan dan juga melancarkan aliran darah dalam tubuh. Bahkan, apabila dikombinasi dengan batu-batu panas, batu marmer ini dapat mengurangi vasodilatasi dan juga penyempitan organ tubuh yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyebarannya nutrisi di dalam tubuh. Caranya adalah dengan memotong dan memoles batu marmer menjadi berbagai bentuk dan juga ukuran sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila nutrisi sudah menyebar ke dalam tubuh, maka beberapa penyakit yang menyerang jaringan tubuh akan sembuh seperti peradangan pada luka akut, meredakan sakit akibat penyumbatan daerah sinus, mengurangi lingkaran bengkak, dan gelap pada mata. Berikutnya akan ditampilkan video salah satu tambang marmer yang ada di Italia. Selanjutnya akan ditampilkan video mengenai proses penambangan marmer. Ini adalah proses penambangan marmer di mana bukit batu marmer dilakukan pemotongan secara vertikal dan horizontal menggunakan wire saw. Kemudian potongan dari batu tersebut akan dilakukan lagi pemotongan dikasih atau disensi balok sesuai dengan ukuran yang diberikan, misalnya 2x4 meter atau 2x1 meter dan 1x1 meter sesuai dengan produk yang akan diinginkan nantinya. Hasil dari kubikasi atau bolok marmer ini akan diangkut ke tempat pembukaan sementara atau stockpile dari tambang marmer ini yang nantinya akan dilanjutkan ke pabrik marmer atau pengolahan terakhir untuk melakukan yang akan menghasilkan produk dari marmer itu sendiri. Ini adalah bekas dari
alas dari potongan horizontal dan juga dinding vertikal yang ditinggalkan dari potongan vertikal, dan semua batu dari potongan bukit ini sudah dikubikasi dan sudah diangkut ke tempat penumpukan sementara. Selanjutnya masih akan dilakukan penambangan dari bukit batu ini ke arah bawah. Inilah proses dari tambang marmer dan pengangkutan. Dari presentasi dan video-video yang kami tampilkan, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk pembuatan presentasi mengenai materi marmer berikut. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai materi marmer. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.